Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma amma ba'd. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memampukan kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah walaupun dalam kondisi hujan. Maka saya melihat orang-orang yang mampu melewati rintangan, melewati halangan, itu orang-orang yang the winner, orang-orang yang minal faizin, orang-orang yang akan sukses, orang-orang yang akan memperoleh kemenangan. Karena untuk mencapai, menggapai, meraih kemenangan itu butuh satu perjuangan. Bahkan untuk jadi mutiara, kalau di dalam lautan itu, istilahnya kalau kerang itu kan ada yang jadi mutiara, itu butuh waktu dan butuh ketahanan. Dia harus bersabar dari air, dari tekanan air. Kalau dia tidak mampu bertahan, tidak jadi mutiara. Maka hari ini saya melihat jemaah yang bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah diibaratkan mutiara-mutiara. Masya Allah, yang punya nilai, punya value yang berbeda dengan yang lainnya. Dan lebih-lebih lagi ketika jamaah bersabar sebentar lagi kita mendengar kajian kitab Riyadhus Shalihin, ini Allah tambahkan lagi. Allah tambahkan keampunan kepada kita, Allah tambahkan rahmat kepada kita. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang senantiasa duduk bersabar mendengar pengajian sembari kita berzikir, beristighfar di dalam hati. Dan jangan lupa kita juga berniat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid. Aku berniat i'tikaf selama aku berada di masjid ini. Maka bertambah-tambah lagi rahmat, bertambah-tambah lagi ganjaran pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa ketika hujan sedang turun, ini di antara salah satu yang mustajab doa. Maka perbanyak juga berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang baik. Paling kurang kita doakan semoga hujan yang turun ini menjadi bermanfaat bagi kita. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, Engkau jadikanlah hujan yang turun ini bisa bermanfaat untuk kami. Karena kenapa? Karena ada kalanya hujan yang turun ini juga tidak bisa menjadi manfaat, bahkan akan menjadi mudarat kepada kita. Dan kalau kita khawatirkan hujan ini bisa menjadi mudarat kepada kita, maka juga kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, semoga hujan yang turun ini menjadi manfaat untuk sekeliling kita dan jangan pula menjadi mudarat, malapetaka, musibah untuk kita. Dan nanti jangan lupa pula setelah hujan kita juga dianjurkan untuk berdoa, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ya Allah, hujan yang telah Engkau turunkan dengan karunia-Mu semoga benar-benar menjadi rahmat. Nah, itu seperti yang telah digambarkan juga di dalam hadis Bukhari yang bersumber dari Aisyah. Baik Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lupa juga untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik, kita lanjut kembali pengajian kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-33. Ini bab lanjutan. Sebelumnya kita telah menjelaskan makna dari beberapa ayat yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam bab ini. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan hadis. Bab yang ke-33 ini bab membicarakan tentang bagaimana kita
berlemah lembut dan berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang perempuan ataupun anak-anak perempuan, orang lemah, orang miskin, orang yang sedang dalam masalah, ya. Al-Munkasirin. Baik, kita bacakan hadis. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, jadi bersumber dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin. Jadi kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang kami ada 6 orang. Ini ketika Sa'd bin Abi Waqqas menceritakan ketika beliau 6 orang sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang musyrik ini pemuka musyrik. Jadi pemuka musyrik ketika itu, dia berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udrud haula'i la yajtari'una alaina." Usir saja mereka itu supaya tidak lancang terhadap kami. Apa yang dikatakan oleh pemuka musyrik ataupun pemuka Quraisy ketika itu kepada baginda Rasul, ya usir saja, halau saja, jauhkan mereka dari kami. Karena dalam pandangan orang-orang musyrik, pemuka musyrik, mereka orang Islam yang sedang bersama Rasul itu, ya orang-orang yang posisinya rendah, orang-orang miskin. Nah, Sa'd bin Abi Waqqas, ya, orang-orang yang menurut mereka itu orang-orang yang tidak punya posisi, tidak punya kedudukan. Ya usir saja supaya mereka tidak lancang terhadap kami. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas melanjutkan, wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud wa rajulun min Huzailin wa Bilal wa rajulani lastu usammihima. Jadi ketika itu saya, kata Sa'd bin Abi Waqqas, saya dan Ibnu Mas'ud dan seorang laki-laki dari Huzail, kemudian ada Bilal. Sudah 4 yang disebutkan. Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian seorang laki-laki dari Huzail, dan termasuk di dalamnya Bilal. Warajulani lastu usammihima, dan 2 orang lagi tidak saya sebutkan. Jadi ada 6 orang. Dari 6 orang ini termasuk Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian termasuk juga di dalamnya Ibnu Mas'ud, ada seorang laki-laki dari Huzail, dan termasuk Bilal. Bilal, ya Bilal, kalau menurut mereka ya budak hitam misalnya, ya, orang hitam, bukan orang kaya, ya usir saja. Nah, oke. Fa waqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah ayyaka fa hadatsa nafsahu. Jadi ketika itu Rasul merasakan sesuatu terdetik dalam hati dia, sesuatu yang tidak baik untuk sahabat tadi, semacam ada keinginan untuk mengusirnya, terdetik tiba-tiba. Semacam ada keinginan, ya betul juga ya. Ini kan orang penting, ini orang hebat, dengan harapan kalau mereka bisa masuk Islam, di belakang mereka ini kan banyak pengikut, dengan harapan pengikut-pengikutnya juga akan bergabung ke dalam Islam. Kan bagus? Bagus tidak? Kalau menurut kita, secara logika kayaknya bagus ini ya, untuk sahabat-sahabat ya, kamu minggir dulu, kamu ya menjauh dulu dari saya, ini saya sedang bernegosiasi ini, saya sedang apa istilahnya ya, melakukan lobby tingkat tinggi ibaratnya dengan orang-orang hebat ini, dengan pemuka-pemuka musyrikin ini, dengan harapan mereka ini kan punya pengikut yang banyak, nanti mereka semua akan masuk Islam. Kan bagus, sepertinya kan bagus. Tetapi coba lihat lanjutannya. Fa anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan ayat Al-Quran, Allah menegur Rasul, padahal baru terdetik di dalam hati, belum mengusir, baru terdetik. Kayaknya ya betul juga ini, kayaknya betul juga ini permintaan pemuka musyrikin ini. Kita usir saja sahabat-sahabat yang kiri di kaum kita.
Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau melakukan pertemuan orang-orang hebat, tiba-tiba datang orang yang tidak, apa istilahnya, orang-orang miskin, kita usir ya. Kalau tidak kita undang ya mungkin saja diusir ya, karena tidak tahu nanti dia pula yang membocorkan rahasia tertentu ya. Tapi ini dalam kapasitas, kalau bersama kita sedang orang-orang yang posisinya rendah, kita muliakan orang tersebut, jangan semena-mena ya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat di surah Al-An'am ayat 52, وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Jangan engkau mengusir mereka-mereka yang mengharapkan Allah, mereka-mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah, bil-ghadati wal-'ashiyyi, ketika pagi hari dan ketika sore hari. Yang mereka ini ya hanya mengharapkan redha Allah, mereka hanya mengharapkan Allah, tidak ada harapan lain. Ikhlas mereka berzikir, ikhlas mereka berdoa kepada Allah, baik di pagi hari maupun di sore hari. Jangan kau usir mereka. Allah menegur, siapa yang Allah tegur? Nabi Muhammad. Kenapa Allah tegur Nabi Muhammad? Karena terdetik di dalam hati beliau untuk mengusir sahabat yang kiri-kiri tadi. Maka hadirin yang berbahagia, sesuatu yang masih di dalam hati ini kalau belum terjadi, dimaafkan. Sesuatu yang masih di dalam hati kita belum terjadi, dimaafkan. Misalnya tiba-tiba emosi terdetik di dalam hati untuk mengusir jamaah dalam masjid ini, jamaah yang kiri-kiri, karena emosi mau buat rapat mungkin ya, mau diusir, terdetik tapi tidak jadi dilakukan, itu dimaafkan. Terdetik di dalam hati tapi tidak jadi dilakukan, itu dimaafkan. Kalau sudah terjadi dan dilakukan, bagaimana? Itu satu kesalahan juga yang harus diminta maaf kepada yang kita zalimi atau yang kita sakiti atau yang kita usik dia. Tapi ada pengecualian. Jangan pula tiba-tiba kita mau rapat, ada orang yang tidak diundang tiba-tiba datang mengganggu rapat kita. Itu lain permasalahannya. Itu lain ceritanya. Ini yang normal. Jangan pula tiba-tiba kita sedang duduk, ada orang yang miskin yang sedang duduk bersama kita, orang lemah, orang fakir. Tiba-tiba datang orang yang menurut kita dia punya kedudukan, jangan diusir, tapi ada tata krama, ada tata cara ya, dengan cara yang baik. Tapi tadi orang musyrik tadi, pemuka musyrik suruh usir. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Wa an Abi Hubairah A'id bin Amr al-Mazani wa huwa min ahli Bai'at Ridwan radhiyallahu anhu. Jadi bersumber dari Abi Hubairah. Ini bukan Abi Hurairah ya. Abi Hubairah A'id bin Amr al-Mazani. Jadi Abi Hubairah A'id bin Amr al-Mazani, dan dia itu termasuk dari ahli Bai'at Ridwan, termasuk yang hadir ketika Bai'ah Ridwan. Termasuk beliau hadir ya ketika Bai'at Ridwan. Anna Aba Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin faqalu. Jadi Aba Sufyan kita kenal, kita tahu Aba Sufyan ini, beliau ini kan sebelum Islam kan termasuk di antara orang-orang yang sangat kuat ya menghalangi dakwahnya Rasul. Aba Sufyan. Baik, ketika itu Aba Sufyan mendatangi Salman, Suhaib dan Bilal. Jadi ada beberapa orang, mereka sedang duduk di situ, tiba-tiba datang Aba Sufyan. Faqalu, jadi mereka ini berkata kepada Aba Sufyan, mereka termasuk di dalamnya tadi Salman ya, ma akhadhat suyufullah min aduwillah
ma'khadaha, kayaknya ini pedang Allah ini belum habis memangsa musuhnya. Kata sahabat-sahabat ya, kata Salman dan kawan-kawan, kayaknya ini pedangnya Allah ini belum habis ini memangsa musuh Allah. Artinya mereka katakan kepada Abu Sufyan, ini kayaknya ini pedang ini masih belum selesai, masih ingin ini memangsa musuh Allah. Begitu dikatakan oleh sahabat ya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ternyata di sekitarnya juga ada Abu Bakar. Di sekitar sahabat ada Abu Bakar. Ataquluna hadza li syaikhi Quraisy wa sayyidihi. Jadi seakan-akan Abu Bakar juga nada-nada protes ini. Apakah kalian mengatakan yang seperti ini untuk pemuka Quraisy dan pemimpin Quraisy? Abu Sufyan kan orang kuat, orang yang diperhitungkan. Kalau di Quraisy itu Abu Sufyan itu merupakan orang yang diperhitungkan. Jadi kata Abu Bakar, apakah kalian berkata seperti itu untuk orang hebat, pemuka Quraisy, pemimpin mereka? Kemudian fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala. Kemudian Abu Bakar juga menceritakan perihal tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Rasul berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, la'allaka aghdabtahum." Ini kayaknya kamu ini Abu Bakar ini telah memarahi ataupun telah menjadikan sahabat-sahabat ini marah. Hati-hati, jangan sampai sahabat marah. Kalau sahabat marah, itu turun azab Allah. Jadi Rasul ingin mengingatkan Abu Bakar, jangan engkau terlalu mementingkan pemuka Quraisy itu. Nanti sahabat marah. Tingkah kamu ini, perilaku kamu ini, perbuatan kamu ini, wahai Abu Bakar, menjadikan mereka marah. Mereka di sini adalah sahabat. Ya Abu Bakr, la'allaka aghdabtahum. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Sekiranya engkau menjadikan mereka marah, maka Tuhanmu itu marah. Apa konsekuensinya? Kalau sahabat marah, berarti Allah marah. Jadi Abu Bakar diingatkan kembali oleh Rasul dengan sikap Abu Bakar tadi memprotes. Sikap sahabat mengatakan sesuatu kepada Abu Sufyan, kayaknya ini pedang Allah ini masih ingin memangsa musuhnya Allah. Jadi la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Sekiranya engkau mengakibatkan mereka marah, maka Tuhanmu akan marah kepadamu. Fa'atahum. Akhirnya Abu Bakar juga sadar. Maka syukur ini kalau sahabat ini cepat sadar. Kita ini yang lambat kali sadarnya. Tapi kalau Abu Bakar cepat dia sadar. Fa'atahum. Kemudian Abu Bakar mendatangi sahabat-sahabat tadi untuk memastikan apakah sahabat tadi marah ataupun tidak marah. Fa'atahum faqal. Jadi Abu Bakar mendatangi mereka dan berkata, "Ya ikhwatah, aghadabtukum." Ini Abu Bakar bertanya, "Ya ikhwatah, wahai saudaraku semua, aghadabtukum, apakah aku membuat kalian ini marah dengan perkataanku yang sebelumnya tadi? Aghadabtukum, apakah aku membuat kalian marah?" Qalu, jadi sahabat semua menjawab, "La, tidak." Yaghfirullahu laka ya ukhayya, semoga Allah mengampunimu wahai saudaraku. Jadi sahabat-sahabat lain berkata, "La, yaghfirullahu laka ya ukhayya, semoga Allah mengampunimu, semoga Allah memaafkan." Jadi sikap
khilafnya Abu Bakar didoakan oleh sahabat-sahabat yang lain, semoga Allah mengampuni. Maka kalau berbicara masalah khilaf ini, ya siapapun punya potensi untuk khilaf. Rasul ditegur oleh Allah, Abu Bakar juga ya silap juga, khilaf juga. Maka apalagi kita ini manusia yang memang berpotensi dosa tiap hari, khilaf juga kita. Maka kita tak boleh sombong. Kita tak boleh sombong, karena kita juga punya peluang untuk salah. Kalau kita salah, kadang-kadang tak ada orang yang tegur. Itu masalahnya. Silap kita ini, salah kita, tak ada orang yang tegur. Ditegur, salah-salah cara tegur sama orang lain, tambah pula sombong. Ditegur ataupun diingatkan sama orang lain, salah cara mengingatkan, masalahnya menjadi tambah besar. Tapi kalau sahabat diingatkan oleh Rasul, diingatkan oleh sahabat, mereka sadar, mereka bisa. Maka sebaik-baik kita, kalau kita punya kesalahan kekhilafan, tak usah sombong kita, ya, istighfar, kemudian ya minta ampun, minta maaf kepada Allah. InsyaAllah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. An Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Ini hadis yang pernah kita sebutkan juga sebelumnya, walaupun kita tidak bacakan, tapi kita sudah pernah sebutkan juga hadis ini. Jadi bersumber dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan yang membantu anak yatim, yang menanggung anak yatim, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Jadi saya dan yang menanggung anak yatim di dalam surga ya seperti ini. Wa asyara bisabbabah wal wusta. Jadi Nabi memberi isyarat, as-sabbabah ini telunjuk, al-wusta jari tengah. Begini. Artinya kan rapat. Kalau misalnya dibuat begini, tak bisa dibuat, tak bisa pula ya. Susah. Kalau begini berarti tidak ada pemisah. Begini. Tapi kalau dibuat antara jari apa ini? Jari manis dengan jari telunjuk berarti dipisah oleh jari tengah. Tapi ini dibuat begini seperti ini. Ana waqafil yatim fil jannah hakada. Saya dan yang menanggung anak yatim di dalam surga seperti ini. Artinya dekat. Tidak ada yang mampu memisahkan, tetapi yang menanggung. Bukan sekedar yang kasih santunan di bulan puasa, bukan sekedar kasih duit 500.000 di waktu-waktu tertentu temporari, bukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini, kafil ini dia yang menanggung full. Ada anak yatim ditanggung full. Maka insyaallah di dalam surga. Baik, hadis yang terakhir, karena hadis pendek ada kaitan dengan hadis di atas tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Dengan hadis yang sama maknanya. Hadis ini bersumber dari Abi Hurairah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, yang menanggung anak yatim, baik anak yatim yang lahu artinya apa? Anak yatim yang memang ada hubungan kerabah. Lahu berarti anak yatim yang ada hubungan kerabat. Mungkin anak dari adik kita, anak dari kakak kita, dari abang kita yang punya hubungan. Maka digambarkan di sini, kafilul yatim lahu, yang menanggung anak yatim, baik anak yatim yang dia punya hubungan dengannya, au li ghairihi, ataupun anak yatim yang memang tidak ada hubungan. Karena ada anak yatim punya hubungan, dan ada juga anak yatim yang kita tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi kalau misalnya secara skala prioritas, yang punya hubungan itu lebih diutamakan. Kalau misalnya ditanya mana yang lebih diutamakan, berarti lebih diutamakan dari yang punya hubungan. Tetapi dari segi pahala, kalau digambarkan di sini sama. Ana wa huwa kahataini fil jannah. Saya, kata Rasul, dan termasuk yang menanggungnya tadi, kahataini fil jannah. Sama juga digambarkan dengan as-sabbabah wal wusta. Rawahu Muslim. Hadis ini dirawikan oleh Imam
muslim. Maka hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh menganggap remeh terhadap anak yatim, terhadap orang miskin, orang fakir, duafa, janda dan siapapun. Dan di sini ada penekanan terhadap anak yatim. Rasul menegaskan jaminan kalau memang kalian betul-betul menanggung anak yatim, menjaga, memelihara, mengcover semua kebutuhannya, maka aku akan bersama yang menanggung anak yatim dalam surga seperti ini. Artinya dekat, rapat. Maka insyaAllah kita doakan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa menanggung semua kebutuhan anak yatim, menjaga orang miskin, orang fakir, duafa, orang lemah. Kita membersamai mereka semua tanpa membeda-bedakan, maka insyaAllah rahmat Allah akan bersama kita dan kita senantiasa akan dirahmati oleh Allah, dimudahkan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti kajian-kajian guru kita Ustaz Sulaiman M. Hasan melalui channel Sulaiman M. Hasan Channel. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, komen. Berkah selalu.